Sampai Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wali Kota Makassar beserta Ibu Wakil Wali Kota dan semua yang disebut tadi Pak Wali Kota, yang 3 lembar itu yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara malam kita ini disebut Maulid. Mana ini Pak Kadis? Ada kepala dinas yang hadir di sini? Ada. Pak Kadis, berapa kali Ki hadir? Berapa kali Ki lahir? Berapa kali lahir? 1. Ya kan? Hari lahir itu disebut Maulud. Saya lahir tanggal 21 Desember. Hari lahir itu disebut Maulud. Tiap tahun saya rayakan pengajian namanya Maulid. Hari lahirnya Maulud, perayaannya Maulid. Nah, hari ini kita Maulid. Di media sosial saya sering sebar ajakan untuk Maulid. Banyak adik-adik kita yang belajar agama setengah-setengah. Dia bilang Maulid itu bid'ah. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Oke, kita setuju. Bagi mereka yang tidak setuju dengan Maulid dan mengatakan ini bid'ah, mari kita jelaskan sedikit apa yang salah dengan Maulid. Yang pertama, kita dengar coba. Dengan Maulid, alhamdulillah kita dengar pengajian ayat suci Al-Quran. Ada tadi. Mana ayat, hadis atau pendapat ulama yang mengatakan mendengarkan ayat suci itu haram? Tidak ada. Yang kedua, dengan Maulid, alhamdulillah kita dengar ceramah. Mana ayat, hadis, pendapat ulama yang mengatakan haram dengar ceramah? Yang ketiga, dengan Maulid kita bersilaturahmi. Dengan Maulid Pak Wali Kota yang kita sebut dulu mulia bisa menepati janji pada malam ini. Dulu kan kita bilang kalau menang mulia kita Maulid, dan alhamdulillah malam ini kita realisasikan janji kita. Beda kalau caleg. Kalau caleg Nabi bilang pilih saya, sama-sama ke orang potere. Ini kartu namaku. Ada masalahmu telepon nggak? Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu? Ada? Ada? Kau salah karena mau pilih. Tapi alhamdulillah Wali Kota Tatawah betul-betul sesuai tagline-nya, mulia. Dia janji tahun lalu, alhamdulillah malam ini kita tepati. Cuma setelah saya teliti, setelah saya analisa, oh ada yang kurang. Apa yang kurang? Telurna. Ini kurang-kurang, ini berarti kurang sponsor. Nah, dengan Maulid kita bersilaturahmi. Dengan Maulid yang tadinya kita cuma lihat wali kota, wakil wali kota kita di kantor, di medsos, alhamdulillah bisa kita lihat di tepi pelabuhan ini. Yang selama ini das atlatif kita hanya dengar, kita hanya lihat di medsos, di TV, alhamdulillah malam ini kita lihat secara langsung. Saya bilang kenapa kalau langsung? Kak marah kok. Saya memang tidak gagah bos. Lihat gue ini hitam pendek ceper, tapi saya penuh pesona. Apa ini? Masih mau kok? Pada bukti Ustaz, mau semua kok foto sama saya itu? Alhamdulillah dengan Maulid kita bersedekah. Ini yang keempat. Maulid kita bersedekah. Apa sedekah kita malam ini? Alhamdulillah sedekah kita ada Songkolo, ada Bayau. Saya perlu jelaskan. Saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya ke Malaysia. Tadi malam saya di Semarang. Maulid semua sudah lebih sebulan. Apa yang membedakan kita Maulidnya orang Sulawesi Selatan? Orang Sulawesi Selatan ada kado minyaknya.
Pak Dandim dan Pak Kapolrestabes, saya jelaskan sedikit apa ini yang ada di depan kita. Yang pertama, kadominya. Kadominya itu songkolo, ketan. Ketan kan Bapak lihat ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Kenapa dia kuning? Itu dakwah ulama-ulama dulu. Kuning itu filosofi dari warna emas, yang artinya emas tidak ada orang yang tidak suka. Ada orang tidak suka emas? Tidak. Ada. Kasih mak. Semua orang suka emas. Artinya selesai komodit ini kau harus punya sifat seperti emas. Semua orang suka kamu. Jangan sampai kau rajin berzikir, jangan sampai kau rajin berjamaah, tapi kau lempar kantornya orang. Terus songkolo warna kuning. Lalu kenapa tidak pakai nasi? Kenapa pakai ketan? Ketan itu Pak Komandan, itu ketan dia merapat, dia mengikat. Artinya apa? Selesai komolid, jadilah umat Islam yang menyatukan. Meskipun kau berbeda, tapi jangan kau bercerai-berai. Meskipun kau beda pendapat, tapi jangan kau bermusuhan. Kau harus kuat akur seperti rapatnya ketan. Lalu kenapa dia pakai telur? Kenapa dia tidak pakai mangga? Kenapa dia tidak pakai pisang? Dia pakai telur. Jangan kau lagi porno anak muda. Kenapa dia pakai telur? Telur adalah bibit kehidupan. Diharapkan leluhur kita menyampaikan bahwa setelah kau maulid, jadilah telur-telur, jadilah bibit-bibit kehidupan yang meneruskan dan melanjutkan sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah songkolo. Dan hebatnya lagi nih songkolo maulid, biar orang kaya berebut juga. Dia nih berapa harganya nih telur? Paling 1.000, paling 2.000. Tapi biar mantan wali kota ambil tongi sebentar. Itulah barakahnya ini namanya telur maulid. Jadi saudaraku yang tidak mau maulid silakan, yang maulid silakan, tapi jangan saling menyalahkan. Itu dua yang saya perlu jelaskan karena waktu terbatas ini. Yang kedua, setiap maulid kita selalu katakan meneladani Nabi. Kenapa Nabi diteladani? Karena Nabi itu juga sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, adek-adek, woi, punah sapi disuruh contoh bunyinya anjing, bisa kira-kira? Bisa. Kau suruh kambing, menggonggong kau seperti anjing, pasti yang suruh orang gila. Kenapa? Kambing tidak bisa mencontoh anjing. Anjing tidak bisa mencontoh kerbau. Kerbau tidak bisa mencontoh burung tutut. Kenapa? Tidak sama. Tapi Nabi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Contoh teladan. Kalian mencontohi Nabi. Berarti Nabi pasti bisa kita contoh. Kenapa? Karena Nabi manusia biasa. Andai saja kita disuruh contoh malaikat, pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Kita beda dengan malaikat. Apa bedanya? Malaikat tidak makan. Kita 24 jam saja tidak makan. Pandra sama kita. Iya. Malaikat tidak menikah. Malaikat tidak suka perempuan. Kita, terutama saya, apa saja masih mau. Iya toh? Ada ibu wali kota sini tapi. Malaikat tidak tidur, kita tidak bisa tidak tidur, maka tidak mungkin kita bisa mencontoh malaikat. Superman, Superman tidak bisa kita contoh. Kenapa? Dia ada sayapnya, bisa terbang. Lagi pula dia pakai celana, salah celana. Kenapa celana di luar, celana dalam di luar? Iya toh? Tapi Muhammad sebagai manusia biasa pasti bisa kita contoh. Meskipun Muhammad SAW manusia biasa, tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia pilihan, beliau diberikan kelebihan. Apa kelebihannya? Satu, Nabi Muhammad air liurnya bisa jadi obat. Betul kau Ustaz? Baca sejarah hijrahnya Nabi. Di dalam Gua Zur, Nabi bersembunyi dengan Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Digigit kalajengking Abu Bakar Siddiq, gigit tangannya, gigit kakinya. Begitu keluar air matanya karena Nabi tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq dilihat, ada kalajengking. Tahu di kalajengking? Tahu?
Tahu kalajengking? Bahasa Parisnya Balipat Tarutung. Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Nabi, dia bilang Abu Bakar nih, ada skorpion, ada lipan. Saya kasih bangun Nabi tidak tega. Saya tidak kasih bangun, nanti digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar mengambil tindakan heroik. Apa itu? Nah, kasih masuk tangannya di lubang kalajengking. Digigit tuh kalajengking, dia tahan, tidak mau berteriak, dia gigit bibirnya. Belum selesai sakit tangannya, ada lagi kalajengking di lubang yang lain, kakinya lagi nak kasih masuk. Dia tahan sakitnya, dia gigit bibirnya, tapi air matanya tidak bisa dia tahan. Keluar air matanya, pas jatuh di pipinya Rasulullah, Nabi terbangun. Kalau bahasanya kita di Makassar, bangunlah sudah bilang, kenapa kau Abu Bakar? Nah, ketua kabar di Iya toh? Saya tahu banyak orang Bugis di sini. Kalau Potere kan banyak orang Bugis toh. Masya Allah, ini waktu ku sekolah kan di Semampa, masih ada temanku di sini. Kalau tidak salah mantan Satpol PP, Pak Iksan. Kayak tidak saya itu teman kelasku itu, temanku dulu bolos pergi berenang di sini. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi bangun. Kata Nabi, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya digigit lipan. Kenapa kau tidak kasih bangun saya? Saya tidak tega. Akhirnya Nabi, dia ambil air liurnya. Nalai wa liurna, dia ambil air liurnya, lalu dia usap ke tangan dan kaki yang dibekas gigitan kalajengking itu, dengan izin Allah sembuh. Air liurnya Nabi jadi obat. Tapi suami kita ibu jangan coba-coba. Ada lukata kita kasih air liurnya suami kita infeksi. Nabi karena dia manusia pilihan bisa menyembuhkan air liurnya. Juga sejarah membuktikan, hadis juga menceritakan keringatnya Nabi diperebutkan sahabat jadi parfum. Masya Allah. Nabi perlu kita contoh dalam hal apa? Oke. Dalam menghadapi kepenatan dan kesusahan hidup. Nabi Adede masih dalam perut, meninggal di bapaknya. Ada di sini Pak Kepala Dinas yang masih dalam perut, meninggal bapaknya. Ada kira-kira? Tidak ada. Ada ibu-ibu di sini masih dalam kandungan, meninggal bapaknya? Tidak ada. Berarti masih lebih berat hidupnya Nabi. 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, bawa kembali. Karena beberapa kali uji coba pembunuhan oleh orang Yahudi, maka Halimatus Sa'diyah membalikkan anaknya Muhammad kecil waktu itu 4 tahun, lalu dibawa kembali ke Mekah kepada ibunya. Usia 6 tahun, ibunya berkata, "Nah, kita pergi ke Yasrib. Yasrib itu Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur, nak. Kita pergi ziarah kubur, lihat arwah bapakmu." Ini pesannya bahwa boleh kita ziarah kubur, yang tidak boleh pergi ke kubur minta-minta. Ada begitu? Ada. Terutama kita yang pengantin baru, pakai kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipas sampai. Datang itu pengantin baru dibawa sama bapak, nak pergi ziarah kubur di nenek. Nah bilang, "Oh nenek, dia gitu kodon cucu no. Lebaki bunting, doa-doakan kodon na cepat dapat anak, supaya baik rezekina." Kenapa orang hidup minta didoakan sama orang mati? Orang mati bukan mendoakan orang hidup, tapi orang hidup yang mendoakan orang meninggal. Nah, sudah. Kemudian setelah balik dalam usia 6 tahun, balik dari Madinah ziarah kubur di desa bernama Afwah, meninggal ibu beliau Siti Aminah. Meninggal di situ. Rasulullah sampai dijelaskan begitu sedihnya ditinggal ibunya, beliau pingsan dan beberapa saat direndam air sehingga bisa beliau bangun. 6 tahun yatim piatu. Berapa anaknya Nabi? 7 anaknya Nabi, Pak. 6 yang meninggal usia remaja dan usia balita dilihat langsung oleh Rasulullah. Ada di sini 6 anaknya meninggal? Ada? 1 saja anak tak meninggal, Pak. Kita kadang kala tekanan. Rasulullah dilihat dengan kepala sendiri 6 anak beliau yang meninggal. Pamannya sendiri orang yang melindungi beliau, namanya Hamzah, dilihat mata kepalanya dalam perang Uhud, dibuka dadanya oleh Hindun.
istrinya Abu Sufyan yang dendam ketika kalah di perang Badar. Dia dendam kepada Hamzah, ketika Hamzah meninggal, dia belah dadanya, dia gigit hatinya Hamzah, tapi dengan insya Allah tidak bisa. Dia gigit lagi, tidak bisa robek dengan izin Allah. Dia lihat pamannya sendiri diperlakukan seperti itu. Kita tidak ada melihat saudara kita diperlakukan seperti itu. Nabi luar biasa beban hidupnya. Selesai menikah usia 40 tahun makin dimusuhi. Puncak permusuhannya orang-orang kafir Quraisy, diusir dari kampungnya, dari Mekah ke Madinah. Siapa yang mengusir? Pamannya sendiri. Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Lurah, dengar gini Pak, Nabi ini Pak, tidak ada dosanya, kekasih Allah, tidak pernah rugikan orang Pak, diusir dari kampungnya, pamannya sendiri. Nabi Pak, kita baru mantan kepala dinas dibully di medsos, galau maki. Nabi penuh tekanan hidupnya, keluar dari Madinah, keluar dari Mekah, mulai lagi diperangi. Boleh dikata Bapak Ibu sekalian, 70% hidupnya Nabi penuh dengan penderitaan dan tantangan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah kita dengar Rasulullah galau dalam dakwah. Tidak pernah kita dengar Rasulullah pinjol. Padahal hidup beliau pun pernah 3 hari 3 malam tidak makan, sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat karena tidak makan. Tapi tidak pernah kita dengar sejarah Nabi ngutang. Apa rahasianya dalam menghadapi beban hidup? Satu rahasianya, pelihara sholat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Lihat maki, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini kepala dinas semua ini, muka-muka penuh masalah juga semua ini Pak. Pak Api, selesai wali kota, Bapak kira tidak ada masalahnya? Penuh dengan masalah. Apa? Mengakomodir semua keinginannya tim sukses. Sudah selesai itu, tentu masih banyak lagi masalahnya. Apa masalahnya? Menerapkan janji-janji kampanye dulu, yang mana sekarang ini keuangan kita sangat susah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya yang penceramah, Bapak pikir tidak ada masalahku? Ini Pak, banyak sekali masalah saya. Apa masalah saya paling besar sekarang? Setelah saya viral, apa masalahku Pak? Banyak janda-janda curhat. Oh modus, betul kah Pak itu? Pak sekalian DM kadang kala. Nah bilang, Ustaz, baru meninggal suamiku, ada doa-doa penenang jiwa. Saya kasih bisa bilang ini kita amalkan Ibu. Baru bangun ki ini, kalau galau ki ini kita baca. Lama-lama dia bilang, Alhamdulillah Ustaz sembuh mak galau, tapi mau ki menjadi imam dalam hidupku. Masih. Saya bilang, maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Lihat maka, lihat dalam rumah tangga. Coba lihat dalam rumah tangga. Tidak usah dulu sebagai wali kota, tidak usah dulu sebagai kepala dinas, tidak usah dulu sebagai camat. Dalam rumah tangga kita saja. Apa dulu masalah waktu Boki menikah? Mudah-mudahan diterima lamaran. Sudah diterima lamaran, selesai masalah. Mudah-mudahan uang panai tidak banyak. Tak mampu dilakukan itu uang panai. Apa setelah masalah itu? Masalah itu pilih lagi gedung. Sudah lagi ada gedung, masalah lagi masalah. Apa? Mudah-mudahan bisa dibayar. Selesai itu apa masalah? Ada orang mau punya anak. Ada orang Pak 4 tahun di menikah tidak ada anaknya. Ada orang ada anaknya, apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Iya toh? Ada orang ada anaknya, ada rumahnya, apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur, biar gorden anak mantu monoton urus. Iya. Bagus mertuanya, ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Tidak ada orang tidak ada masalah. Istrimu cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Maka Nabi mengajarkan ketika ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, pakai sini sempajamu. Ya pas selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Kalau Allah yang janji pasti. Nah bagaimana caranya? Sholat. Coba maki lihat, kalau sholat tak baik, kecil buat Allah lunasi utang. Lihat maki, saya kasih contoh. Ada Pak Kapolres di sini.
Pasti ada ajudannya. Ini Pak Kapolres Pak Dandim ada ajudannya. Coba Mi kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan biar duduk makan cang goreng, langsung lompat, siap komandan. Kalau perlu natalangi itu anuna. Ndak mina punya perlu, siap komandan. Iya toh? Padahal ini Kapolres ada mutasinya, ada pensiunnya. Takut nama mau itu sama komandannya. Iya toh? Ada kira-kira Kapolres panggil, ajudan. Tunggu dulu Pak. Pak nuntuk. Ajudan. Bapak dan desa sibuk. Istut kok. Iya toh? Padahal ini Pak manusia biasa. Kenapa Pak Le? Kalau Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Apa jawaban tak? Tunggu. Lagi rapat. Nah suruh ditunggu ndak datang itu. Hebatnya lagi, mulai subuh nak suruh menunggu sampai sendak datang. Kita berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah bahagiakan rumah tanggaku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar sebagai Zat yang maha mendengar. Maka Allah jawab, Das'at, sini kau pale, sini kau, saya kasih kau. Apa panggilan Allah atas, apa jawaban Allah atas panggilan kita? Hayya 'alas shalah, sini kau, saya kasih kau. Cukup sampai di situ. Allah ulang 2 kali. Cukup tidak? Nah tambahi lagi dengan panggilan yang lebih mulia. Hayya 'alal falah, sini kok, saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu makna dari hayya 'alal falah. Maka adik-adikku yang mau jadi kepala dinas, yang mau jadi camat, jangan mau setengah mati cari muka sama Pak Api. Nggak usah cari muka. Saya kasihan kadang-kadang lihat eselon-eselon tinggi sekolahnya sampai doktor, di depan pimpinannya kayak ndak punya harga diri. Iya Pak, kate mami itu kodong kamu sih. Kate kodong mati mana? Biasa iya mah kau cowok. Aku terlalu menjilat. Boleh. Mau kita tahu ciri-cirinya penjilat? Kalau pidato biar ndak lucu, pura-pura tongi ketawa. Biasa iya Bapak. Sambayang kau saja bos. Perbaiki sambayangmu, perbaiki kerjamu, biar Allah yang gerakkan otak dan hatinya Pak Apik. Tunjuk kok. Nggak ada susahnya Allah gerakkan hatinya wali kotamu kalau Allah mau. Kalau ada kau minta kau sudah sholat tidak dikasih, kau percaya kok apa yang kamu minta tidak baik. Kamu masih ingat toh 2000 putus sampai di situ. Ayo sholat berjamaah. Pak, kalau mau belajar tentang masyarakat madani, belajar dalam sholat berjamaah. Apa maksudnya Ustadz? Coba lihat. Sholat berjamaah. Namanya berjamaah pasti lebih dari 1. Berarti kita kumpul. Orang kalau berjamaah pasti beda-beda Pak. Tapi meskipun kita beda, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Contoh, bayangkan kacaunya sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Sholat berjamaah tapi pakai sholat masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malubbu. Saudara kita dari Toraja, Mu'allam, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Datang juga saudara kita dari Jeneponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Saudara kita penjual nasi Padang, datang dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Betawi, dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 4 Pak, baru 4. Bayangkan kacaunya. Maka apapun sukumu, apapun bahasamu,
Maka ketika kau berjamaah, satu komando, bahasa takbir, Allahu Akbar. Artinya apa? Pesan dalam kehidupan sehari-hari.